Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman lokalpreneur? Hari ini hadir lagi bersama dengan bintang tamu yang sangat inspiratif pastinya, yang bikin kita semangat dan termotivasi terus untuk berkembang. Apalagi kalau kita sedang merintis sebuah bisnis saat ini ya. Jadi akan ada cerita yang sangat positif ya, kita dapat insight-nya nanti dari seorang bintang tamu yang sudah hadir bersama saya di sini. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe dulu channel YouTube kita di TVRI Aceh Official. Nah, hari ini kita kehadiran bintang tamu dari owner Kricos ya, ada Bang Bay Haki. Assalamualaikum Bang Bay. Waalaikumsalam, Kak Bang Ida. Boy sih sebenarnya tadi ya panggilnya, Ya. yang akrab sekarang panggilnya Boy. Ya, Tapi nama benar. aslinya adalah Bay Bay Haki. Haki gitu Ya. ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Dan teman-teman trainer, hari ini Kricos ini hadir langsung dari Sabang. Ya. Jam berapa tadi berangkat kapalnya Bang? Kapal pagi sih kami dari jam 8 tadi. Jam 8 ya udah datang ke Banda Aceh Udah gitu ke Banda ya. Aceh, standby kan. Kami Nah, jadi senang banget nih hari ini kita kedatangan yang di seberang pulau ya. ya. Jadi dari Pulau Sabang. Nah, ini Kricos ya. Apa sih Kricos ini? Seperti apa awalnya merintis? Kita langsung tanya ke Bang Boy ini. Bang Boy, ini sejak tahun berapa ini dimulai? Kita mulainya di tahun 2015. 2015. Ya. Berarti sekarang sudah 9 tahun 9 kurang lebih. tahun kurang lebih. Itu Alhamdulillah. awalnya kepikiran untuk buka usaha yang namanya Kricos ini, gimana ceritanya? Awalnya sebenarnya bukan untuk Kricos kita. Awalnya itu di tahun 2015 itu gimana ya mulainya? Maksudnya kita Nggak langsung Kricos gitu. nggak langsung Kricos tapi waktu itu. ada awalnya itu dari ini juga jualan ataupun berbisnis di bidang kuliner juga gitu. Enggak juga. Enggak juga. Dalam kondisi ekonomi yang terdesak mungkin waktu itu ya, kepengin sih punya usaha yang bisa membantu keluarga, menghidupi keluarga, membantu orang lain juga, sambil ya memang ekonominya lagi sangat terjepit waktu itu artinya di tahun 2015 itu ada tuntutan ekonomi yang mendesak supaya akhirnya harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan dan menghasilkan. Gitu. Jadi, nah, untuk dapat idenya itu gimana tuh? Idenya justru dari orang yang tidak kami kenal sebenarnya. Beliau yang menyarankan untuk membuat Kricos. Di dalam hati kecil merasa begini sih, ini doa yang dikabulkan sama yang di atas, doa yang dikabulkan melalui orang yang tidak saya kenal, tapi beliau menyumbangkan suatu ide untuk saya jalankan. Itu ketemu sama siapa yang nggak dikenal? Itu ketemu gimana ceritanya? Sama bisa Pak ketemu? Mukmin namanya waktunya di Sabang. Mukmin. Ya, Pak Mukmin waktu itu kami di suatu warung di Sabang itu. Yang di warung itu pada saat itu tidak ada meja yang kosong selain di depan Pak Mukmin tersebut. Nah, jadi memang itu udah takdirnya saya harus duduk di depan Pak Mukmin. Gitu. Jadi kenalan lah di situ ya ceritanya. Di situ ya, dengan modal handphone kecil waktu itu saya coba nyambung ke wifi di warung tersebut sambil sharing-sharing mau buat ide usaha apa. Kemudian beliau bertanya, Bapak mau buka usaha katanya. Saya lihat Bapak sharing-sharing, iya Pak. Gini, saya kasih ide ya, nih katanya. Kenapa nggak buat keripik pisang rasa coklat katanya. Emang ada Bang keripik pisang rasa coklat? Saya bilang. Belum pernah ketemu. Rasa berarti. Ada katanya, kawan saya pernah buat katanya. Saya punya resep, kalau abang mau, saya bisa kasih resep dasarnya. Tapi belum enak. Katanya. Nanti abang kalau mau, ini saya kasih.
nanti abang racik di rumah, setelah abang racik bawa ke saya cicipin katanya. Sampai segitunya beliau itu. Oke. Sampai kami setahun 2 tahun masih bawa ke beliau tuh, bang rasain lagi, Coba rasa lagi rasain gitu lagi ya. gitu ya. Ini Bang Mukmin ini warga Sabang juga? Warga Sabang, beliau kebetulan Oke. waktu itu kerja di salah satu NGO yang bergerak di konservasi laut. Oh, oke. Awalnya saya itu bicara sama Pak Mukmin mau buka dodol rumput laut. Oke. Kemudian beliau ngomong kalau dodol rumput laut jangan deh di Sabang. Karena saya paham betul dengan kondisi laut di Sabang Oke. katanya. Jadi potensi untuk bahan baku mungkin akan Memang akan nggak ada itu Oke. katanya. Dikasihlah ide yang itu. Oh baik bang, saya bilang Jadi nanti saya langsung jalankan. tertarik waktu itu atau tunggu pulang dulu, mikir dulu baru mau jalan atau gimana Ya, ceritanya? kalau di depan beliau sih sudah ada keinginan 50% untuk Oh, menjalankan. Cuman harus diskusi sama istri dulu kan di rumah. Saya pulang dengan bahan yang sudah ada. Ke istri saya ngomong, "Ma, kita buka usaha keripik pisang rasa coklat yuk." Ada emang keripik pisang rasa Bingung coklat ya, gitu, bingung Ibu ya. di rumah Ah, ah. di mana ketemu Gimana gitu ya? ketemu? Ada aja bang nih katanya kan. Iya betul ada, saya bilang. Oke. Iya kalau emang abang yakin belilah bahan kita coba katanya. Ya udah kami coba beli bahan waktu itu dari hasil yang kumpul-kumpul beli sedikit, beli bahan baku sedikit. Kami buat formulasi ada 5 kali mungkin itu. Oh, oke. 5 kali Dicoba-coba dulu. coba bawa ke Pak Mukmin itu bawa sampai yang ke beberapa kali itu sudah mentok modalnya udah nggak ada. Oh, oke. Artinya waktu proses riset dulu 5 kali itu ya sampai 5 kali Ya. itu belum dijual. Belum dijual. Masih dicoba-coba Masih rasanya coba, dulu. habis Oh, buat kita oke. antar Pak Umin, kita kasih orang-orang, suruh cicipin, kita bagi-bagi untuk dicicipin, sampai nggak ada lagi uang untuk buat itu, gitu. Oke, itu sampai berapa lama itu? Kurang lebih 2 bulan, tapi ada juga yang terjual sih sedikit, Oke. 2 sampai 3 bulan. Oke. Kemudian menjelang Lebaran haji waktu itu. Iya. Masuk Di ke tahun Lebaran haji. 2015 ya berarti ya. Iya, betul. Pulang biasa kita kan kalau lebaran haji kan ke tempat saudara atau ke tempat orang tua. Iya. Pulanglah kami ke Sigli waktu itu, waktu lebaran. Sampai di Sigli 1, 2, 3, hari keempat kami rencana balik ke Sabang. Oke. Hari keempatnya musibah, nenek meninggal. Setelah hari ke-7 beliau itu kami balik ada sisa pisang. Oh, oke. Itu ceritanya. Ada kenduri pisang. Di sana kan ada kenduri pisang. Iya. Jadi makcik bawa pulang pisang dari kebun. Lumayan banyak waktu itu, entah 5 tandan. Jadi setelah kenduri itu ada sisa 3 tandan. Oke. Nah, 3 tandan pisang itulah kami minta sama makcik itu. Oke, bawa pulang ke Bawa Sabang. pulang ke Sabang. Makcik boleh nggak kami bawa pulang pisang ini ke Sabang? Untuk apa? Banyak banget yang mau dibawa pulang gitu ya. Iya, iya, akhirnya. banyak kali katanya, banyak banget ini. Nggak apa untuk kami buat keripik, kami bilang, untuk modal usaha. Boleh, bawa aja katanya, nggak terpakai juga di sini. Iya. Alhamdulillah dengan pisang 3 tandan itulah kami sampai hari ini modal pisang itulah. Modal pisang itulah awalnya ya, tanpa Awalnya. harus mengeluarkan uang. Nggak ada memang. Waktu itu memang ekonominya lagi sulit Lagi sekali. sulit sekali. Memang tidak ada kegiatan atau pekerjaan lain saat itu. Nggak ada waktu Nggak itu. ada, Saya oke. waktu itu lagi booming batu cincin. Saya Oh. gosok-gosok batu cincin juga Oke, itu. oke. Jadi modal dari ada selisih nanti jasa gosok batu cincin itu. Selain beli susu anak, beli makanan ke rumah, sisipkan sedikit. Sisihkan Nah, untuk bisa untuk modal untuk gitu. modal ini pisang udah ada. Untuk tutupin utang minyak goreng berutang ke tetangga kan di depan. Oke. Sampai Tapi beruntungnya segitunya. itu ya, ternyata Iya. memang kalau kita udah punya niat yang Niat, kuat ya. untuk membuka suatu usaha, ada aja jalan Ada untuk bisa aja. membantu kita walaupun kita ngutang dulu. Ngutang dulu, gitu ya. iya, iya. Oke. Itu waktu ngutang juga lucu loh kak. Itu gimana cerita lucunya? Gimana Waktu ceritanya, ngutang Bang? juga lucu. Saya bawa jerigen yang 5 liter itu Iya. besar, enggak yang 20 liter saya bawa. Sampai ke kios depan itu
ada kasirnya duduk kan, saya jalan, tapi ke dalam balik lagi, jalan lagi, ada berapa kali bapak Itu tuh lagi tanya. mikir gimana caranya ya, ini mau minta, mau ngebon dulu gitu Ngebon ya. dulu, iya kan, bapak tuh, ini kenapa mondar-mandir katanya kan? Oke. Ini Pak, saya mau goreng keripik Pak, tapi nggak ada minyak, nggak ada uang juga. Untuk apa keripiknya? Mau saya jual Pak. Ya udah buat sini jerigennya saya isi, nggak ada uang ini Pak saya. Nggak apa-apa, nanti kalau udah laku keripiknya dibayarin sampai segitunya Bapak ya baik Masya kan. Allah ya. Udah dikasih berapa? Penuh nih? Boleh Pak kalau penuh Pak. Boleh, nah diisilah penuh 20 liter tuh. Iya. Bawa pulang, kami goreng keripiknya. Malamnya itu sebelum kami balut, saya pinjam printer punya adik sepupu. Saya coba cetak kemasan yang udah saya buat. Desain untuk labelnya. Untuk gitu labelnya. ya. Oh, oke. Udah kepikiran sampai Udah ke situ kepikiran ya. sampai ke situ Ini udah langsung. dibikin harus ada label. Harus ada label. Oke. Sampai istri ngomong gini, alah ya ngapain label dulu, ngapain harus dikemas terus, kita masukin dalam plastik bening aja dulu. Jangan, saya bilang, jangan. Karena kita kan ini targetnya kan pasar oleh-oleh, jadi kita harus kita kemas walaupun Harus ada daya tarik yang iya, lain gitu ya. kalau kayak gini polos kan mungkin orang yang suka 5, tapi kalau udah bagus mungkin ada yang suka barang-barang 20. Saya bilang. Ya udah terserah ya, pinjam printer, kertasnya, desainnya udah saya buat sederhana gitu kan, cetak lah. Itu di Instagram kami ada story kemasannya dari awal sampai akhir. Oh oke. Oh kita Nah, bisa lihat ya nanti ya bisa lihat seperti apa nanti. sih ya. Iya. Pada saat mendesain sampai akhirnya jadi. Oke. Namanya belum Kricos waktu itu. Oh, oke. Namanya masih keripik pisang coklat Coklat. Sabang. Oh masih Masih sederhana pas. sekali gitu ya. Pokoknya apa yang memang yang benar-benar ada gitu ya. Oke. Memang segitu adanya kan, normal apa namanya tuh kayak kakak bilang tadi. Jadi waktu itu beberapa kami jualan, pas kebetulan dengan momen acara rekrut putra putri Bahari di Sabang waktu itu. Ada kegiatan putra putri Bahari. Ada salah satu kawan di dalamnya sebagai penitia. Oke. Beliau ngajak, boy, bantu abang yuk dokumentasi, bantu pegang-pegang foto katanya. Boleh bang, boleh, karena memang ada kegiatan. Kapan? Besok pagi datang ya katanya. Acaranya di sini. Oh siap bang, di Sumur 3, siap. Datang saya bawa keripiknya yang sudah kita packing, saya buat 5. Buat 5. Niatnya mau nyumbang karena saya udah diajak, bukan untuk mau jual. kasih ya semacam terima kasih lah ya oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh promosi sekalian. Sampai ke sana, apa nih? Ini bang, ada bawa kita makan lah yuk, saya bilang. Saya belum berani bilang punya saya loh kak, sampai segitunya. Makan aja bang nanti bang. Oh ya udah boleh. Dibuka lah sama orang itu sambil berjalannya acara, mereka makan tuh keripik coklat Sabang. Kemudian ada salah satu juri tanya, ini dari mana? Itu si boy bawa katanya. Panggil saya. Boy ini dari mana? Namanya Pak Hijrah waktu itu. Hijrah namanya, Bang Hijrah. Ada bang yang jual di bypass, saya bilang. Oh enggak, itu enggak langsung ngaku kalau ini produk sendiri gitu belum berani ngaku. Punya kamu ya? Enggak bang, memang ada dijual di bypass. Kalau abang mau nanti saya pesan. Punya kamu apa bukan? Iya bang. Oh terpaksa ngaku akhirnya karena kayaknya memang yakinnya ini kayaknya punya Bang Boy gitu ya. Oke. Yakin kali dia. Gini loh boy, kita harus pede, nggak boleh kayak gini, ngaku terus. Ini enak ini katanya. Enak ini makan, ini kami makan enak. Ini abang pesen nih, abang punya toko namanya ada toko jualan lah beliau kan. Nanti bawa ke toko abang ya, bawa 20 atau 25 katanya. Bungkus, nanti abang jual, abang promosiin, abang upload ke sosial media abang. Dia bantu semua kak. Jadi itu yang pertama kali dapat customer yang dalam jumlah banyak gitu ya, 25 piece untuk dia promosi malah gitu ya. Iya.
semangat lah saya tuh kan. Alhamdulillah, makasih banyak bang mau dibantu saya. Saya memang nggak mampu apa-apa. Saya bilang waktu itu nggak paham kita Iya, kan, masih oke. belum paham apa-apa. Karena nggak punya basic untuk berdagang sama sekali juga nggak punya ya Bang Boy. Ada sih basic dagang, cuman kalau online ini kan kita baru Oke, waktu itu oke, waktu itu 2015 baru ya, masih betul. pakai handphone tetor-tetor itu kan, Betul, masih BBM masih ya. BB. Iya, iya. Jadi karena dia udah lebih menguasai ke media sosialnya, dia bantu promosi, banyaklah order sama dia. Dari situlah kami mulai mengembangkan diri. Kemudian hari keduanya Mbak Hita tuh ngomong lagi, Boy ini namanya kan masih panjang, keripik coklat sabang, cari nama kecilnya ya, Abang Desen Dogu katanya. Oh, oke. Jadi dikasih tantangan gitu Dikasih ya untuk tantangan. bisa menciptakan nama ataupun brand dari produk itu lebih singkat dan gampang diingat gitu ya. Iya, gampang diingat. Boleh bang, saya bilang. Kita singkat aja namanya Kriko bang. Saya bilang sama dia, Kriko, boleh, nggak masalah. WA aja ke abang, jangan lupa abang nanti. Oke. Dia buat logo katanya kan, Kriko. Dah selesai sesi beliau itu kan pagi. Habis zuhur saya balik lagi karena saya kan dokumentasi. Iya, iya. Beliau udah pulang Ada nih. tugas ya memang di situ. Ada tugas di situ. Rupanya habis siang itu pematerinya masuk Pak Mukmin. Oh, Yang kasih oke, resep ya. saya itu. Masuklah beliau. Ada saya bawa kebetulan 2 lagi. Pokoknya setiap bawa saya bawa tuh. Setiap ada kegiatan kemana saya bawa selalu tuh. bawa. Bawa sambil promosi. Jumpa sama Pak Mukmin. Saya bilang, "Bang, ini produk kita bang udah saya kemas, kemasannya lebih keras katanya kan, nggak seperti yang dulu. Mana udah saya kasih nama kecil kan, saya bilang. Diambil lah sama dia, dipegang kan. Waduh bang, Kriko ya, kenapa nggak tambah S jadi Kricos katanya. Oh ya juga bang ya. Jadi sabangnya itu jadi Sabangnya kebawa jadi kan kebawa, jadinya kan. Iya, di situ saya langsung sadar, ya Allah, beliau yang mengawali, beliau yang menyempurnakan namanya. Ini betul-betul darimu ya Allah. Kan begitu teringat, tersentuh terus maksudnya. Ada di samping banyak yang bantu, dia yang kasih resep, dia yang sempurnakan namanya sampai sekarang namanya Kricos. sudah Kricos. Wah, luar biasa ya perjuangan itu ternyata. Ya bener sih, ternyata kalau kita punya niat tulus gitu ya dan mau mencoba, akhirnya memang kita punya sesuatu yang kita jadi kayak rasa syukur banget gitu ya. Ketemu sama orang yang kita nggak duga, kita nggak kenal sama sekali, akhirnya kasih ide dan bahkan jadi tumpuan ekonomi sekarang nggak sih? Iya, Wah. sangat membantu keluarga. Memang di awal sih saya berniatkan, ya Allah kasih satu usaha untuk saya yang bisa menghidupi keluarga, bisa membantu orang, dan bisa menginspirasi orang lain. Oke, jadi setelah di hari kedua itu dan akhirnya disempurnakan namanya Kricos, nah itu seperti apa cerita dari Kricos ini? Apakah besok udah langsung ada orderan yang memang kita memang udah wajib produksi gitu ya, ada jadwal produksinya, atau seperti apa kondisinya setelah itu? Iya, waktu itu tokonya kan masih satu, yang tepat Pak Hijrah tadi itu. Jadi kita berusaha mengimbangi permintaan beliau dulu nih. Beliau pun mintanya kadang per 2 hari 20, kadang 30, ya kan. Sementara modal kita kan masih, yang kita putar kan masih kecil. Kadang cuma sanggup beli pisang 1 tandan. Jadi produksi ngantar ke Jroh itu kan, sambil untuk biaya hidup kita sisihkan. Lama sih perputaran sama Bang Hijrah itu, lama perputarannya. Kami mungkin ada sekitar 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulan baru kita mampu untuk menambah outlet. Kita tambah ke outlet lagi yang lain. Karena sistemnya kan nitip ya, dia. Jadi ya bisa dibilang di masa itu masih tertatih-tatih lah gitu ya, karena kan modalnya nggak langsung balik begitu laku berapa baru kita ambil, putar lagi jadi modal gitu. Iya. Jadi dengan
bertahan di satu outlet aja itu sampai 6 bulan lebih. 6 bulan. Baru mampu kita tambah outlet lagi. Oke. Kemudian Itu berarti 6 bulan itu udah settle, udah bisa sanggup bikin modal baru untuk bisa berkembang ke outlet yang lain. iya, Oke. 6 bulan. Itu sampai Bang Hijrahnya, Bang ini ada pesanan ke Jakarta anggota DPR RI 50 piece katanya. Oh. Abang sanggup? Jadi benar-benar memang dipromosi sama Memang Bang Hijrah. benar-benar ya, benar-benar dipromosi sama Bang Hijrahnya. Abang nanti kemasannya cari yang lebih keras ya katanya. Oh, Siap Bang, kita kirim ke sana. Ada tuh di Instagram kami. Jadi waktu ada. itu untuk kemasan belum seperti ini ya? Belum. Masih Oke. kertas kuarto. Masih oke. Cetak sendiri Cetak kan? sendiri, masih Iya. buat sendiri gitu ya. Iya, Oke, desainnya tapi juga desain untuk brandnya ini udah belum. seperti ini belum juga? Belum juga. Oh, oke. Tapi itu udah dilirik oleh anggota DPR dan minta Iya. 50 piece untuk dibawa ke Jakarta 50 waktu piece. itu. Iya. Dan itu disanggupi sama Bang Boy. Disanggupin, alhamdulillah kami buat kemasan yang pakai kertas jeruk. Oke. Kertas jeruk itu kan lebih keras. Kertas jeruk itulah kami buat, kami print yang khusus kemasan untuk bapak-bapak anggota DPR tuh. Kami kasih ke beliau 50 piece, dibayar mahal, dibayar waktu itu. Kami bayar sekitar, kalau yang normalnya kita jual 15.000, yang itu kemarin dibelinya sekitar 20. 20.000. Nah. Oke, jadi memang dia berani beli mahal begitu untuk dibawa ke Jakarta. Artinya dia merasakan bahwa ini memang layak harganya segitu kan Bang ya? Iya, Oke. betul. Itu jadi kayak motivasi nggak sih sebenarnya dari Bang Boy? Ini aja berani dibeli 20.000. Iya. Berarti ini punya potensi untuk bisa dikembangkan. Itu saat Iya. itu. Iya. Sangat sangat merasakan begitu. Ini kok berani kali, maksudnya kan orang-orang yang ini aja mau, maksudnya dia udah berani menjamin gitu. Jadi semangat kita juga harus lebih gitu kan. Padahal kemasannya biasa aja. Masih biasa aja waktu itu ya. Kalau kena air mah basah luntur dia kan. Oke. Belum ada apa-apa. Kemudian setelah setahun kita baru mulai buat kemasan di percetakan. Itu pun bahannya masih bahan kertas kalender Kak, yang masih murah. Nah, pakai yang itu. Itu milih itu karena memang kondisinya saat itu kita masih sanggup di edit dengan memilih yang seperti itu, atau memang kita belum punya kayak wawasan mungkin untuk bisa mengupgrade packagingnya itu lebih bagus. Iya. Kita berpindah ke percetakan itu karena waktu itu saya hitung-hitung, saya baca-baca di media sosial kan, hitung-hitungannya lebih murah yang sana memang. Kalau yang ini kan printer sendiri, ini kadang-kadang kan dia kan ada cateringnya, itu kan ada volume cetak dia berapa rim gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak sampai sebulan cateringnya harus ganti. Iya, nggak kalau kuat lebih mahal. ya, nggak kuat dia menahan beban yang begitu banyak gitu. Iya, kan mahal biayanya kan. Oke. Kita hitung-hitung ini jauh lebih murah ini. Kemudian lebih bagus kemasannya, udah ada laminatingnya. Ya akhirnya kita pindah ke percetakan, kita beliin printernya. Printer pinjaman loh. Pinjaman ya, alhamdulillah ya, memang semuanya Iya. dimudahkan gitu Dimudahkan. ya. Oke. Printer pinjaman, waktu itu laptop juga pinjaman. Kemauan aja nih, Ya, yang nggak ada kemauan modal yang nggak tinggi ada. gitu ya. Oke. Ya kemauan sama doa aja yang nggak ada kan. Oke. Karena kadang-kadang yang jadi problemnya perintis itu waktu mau mulai udah punya ide, takut modal. Iya. Nggak ada modal ya udah saya nggak jadi gitu kan. Iya. Ternyata Bang Boy itu dari cerita yang disampaikan tadi, kalau udah ada ide berani aja gitu Berani ya. aja, Ternyata ada jalannya. Ada jalannya, berani berusaha dan berdoa terus kan. Meminta, ya Allah nggak ada cara, ini kasih cara kan gitu Iya. kan. Ya Allah nggak ada uang, gimana caranya? Mengadu terus sama yang di atas, insya Allah dibukakan jalannya. Oke. Malah dimudahkan semua orang Dimudahkan kayaknya semua, iya. tiba-tiba kayak ngebantu semua ya. Iya, membantu semua. Nah, kemudian di acara yang konservasi bahari tadi Iya. itu kan ada malam puncaknya dia, Oke. malam puncaknya itu.
Itu pada saat malam puncak itu penitiannya order lagi tuh. Mereka order untuk kita taruh di meja PIV katanya. Mereka order waktu itu entah 20 atau 30 piece itu. Tapi kita itu udah ready stok emang? Atau memang gitu ada pesanan langsung nih kakak di rumah kerjain terus atau gimana ceritanya? Iya, sudah ada, alhamdulillah waktu itu memang sudah ada stok ya. Cuman masih by order memang. Begitu ada yang order, langsung si istri tuh packing terus, packing berdua, saya pulang packing. Jadi di order 30 piece di malam puncak itu saya sumbang 10. Gitu-gitulah. Ini kan kita niatkan untuk promosi juga, untuk sosial juga. Karena berbagi itu kan nggak harus lebih, kan prinsipnya begitu. Berbagi itu nggak harus nunggu lebih, tapi berbagi itu bagian dari rasa syukur waktu itu dapat 30 piece ya kita kasih lebih 10 gitu ya. Gitu-gitu terus. Jadi pada saat malam puncak putra-putri konservasi bahari itu booming udah mulai di Sabang, kricos katanya. Udah mulai dibicarakan banyak orang gitu karena event-event itu. Kemudian pokoknya sebulan itu setelah acara itu di mana-mana sudah, kalau kita pergi Sabang ada produk baru, oleh-oleh baru, kricos ini itu macam. Sampai kawan saya sendiri ngomong, ada kricos keren tuh punya saudaraku itu. Gitu ngaku. Oh iya bang, ya bagus lah bang tuh, untuk ada produk baru. Saya bilang, saya nggak bilang itu punya saya, karena saya niatkan begini, biarkan mereka mengakui semua itu punya mereka, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya gitu. Saya ikhlas. Walaupun nanti pada akhirnya mereka tahu juga punya gitu. Ternyata yang punya Bang Boy gitu ya, walaupun ada yang lain yang ngaku-ngaku. Nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu, setelah kegiatan Bahari tadi itu, kan udah dikenal nih, udah mulai diomongin banyak orang. Artinya kan akhirnya dicari. Iya betul. Gitu ya. Itu gimana kondisi produksi kita? Apa udah nggak by order lagi, tapi memang udah ada jadwal untuk produksi, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali waktu itu? Sudah ada, waktu itu udah continue. Semenjak kita pesan kemasan di percetakan itu sudah berjalan setiap hari. Sudah ada produksi setiap hari ada tuh. Berarti kita udah sanggupin menyediakan bahan baku juga waktu itu. Sudah. Dan bahan bakunya ini kita ngambilnya dari Sabang atau harus ngambil ke Banda Aceh atau bahkan ke kampung harus ke Sigli dulu? Awalnya kemarin di Sabang. Kita setahun 2016, semenjak 2015 sampai dengan 2016 kita ambil pisang di Sabang, Kak. Sabang. Karena kebetulan masih sedikit juga ya waktu itu. Ya, waktu itu kadang seminggu nanti 5 tandan, cuman segitu yang ada, kadang 7, kadang 5 sampai 7 tandan lah setiap minggunya. Sudah continue itu, alhamdulillah sudah ada terus produknya. Dan outlet pun udah kita tambah waktu itu 2016, outlet kita itu di kota sudah ada 5. Udah ada 5 walaupun kita titip. Kemudian di pelabuhan udah mulai, setiap outlet di pelabuhan yang jual oleh-oleh itu sudah ada semua. Sudah ada semua. Ya. Cuman kadang hari ini kita antar ke kota 2 outlet, nah besok 2, kemudian kebaluhannya jatahnya lusa gitu-gitu. Jadi udah ada rutinitas ya, restock kemana aja setiap hari itu udah ada. Udah ada. Meskipun waktu itu nggak banyak-banyak kan, kita kasih mereka ordernya 50, kita kasih 20 besok lagi ya. Yang kita utamakan merata, semua ada di setiap outlet kita ada, nggak harus banyak. Jadi waktu itu kita terbantu karena di kota ada 1 outlet, dia selalu order banyak dan dia selalu bayar cash. Nggak harus terjual dulu, nanti baru kita jemput hasilnya, nggak gitu lagi sistemnya. Betul. Dia cuma sebulan tuh, sebulan dia terima titip. Setelah sebulan dia lihat prospek mungkin ya. Bang, ini saya order 50, saya cash katanya.
Oh siap Pak, saya antar sekarang, saya bilang. Karena biasa kita kasih 20, dia minta 50, kita kasih 20, 30, seberapa yang sanggup. Jadi karena dia mau cash, ya udah kita kasih 50. Karena harapan kita dengan uang cash dia itu, kita bisa belanja lagi bahan baku, bisa kita kasih ke yang lain. Memang benar gitu kan. Uang yang masuk dari dia kita langsung jadikan sebagai modal dengan meningkatkan kapasitas produksi tadi. Nah, sangat terbantu waktu itu ada dia. Dan saat itu kita fokusnya di keripik pisang rasa coklat aja atau memang udah, ini kan kalau saya lihat di sini tuh udah ada variasi sendiri gitu ya. Nah, itu waktu itu gimana? Kita fokusnya di coklat dulu. Coklat dulu. Sampai tahun 2016. 16, 17, 18, 19. Kalau sampai sekarang sih kita masih prioritaskan yang coklat, yang ini aja dulu. Ini baru karena, sebenarnya. ini malah baru. Ini baru. Gitu. Tapi di tahun 2019 akhir kita pernah buat itu rasanya balado. Bukan coklat, bukan manis-manis lagi gitu ya. Bukan manis ya, balado basah. Tapi nggak cocok karena cepat lembek dia. Cepat lembek. Jadi nggak bisa jadi keripik lagi gitu nggak ya. Bisa, nggak enak malah. Pisang goreng cocol sambal. Cocol sambal jadinya. Ternyata itu udah beda lagi. Beda. Ya. Nah, akhirnya fokus terus di coklat. ini gitu. Tapi saya penasaran tadi, walaupun tadi Bapak Mukmin ya yang berikan ide dan resep gitu. Tapi waktu dicoba, ada nggak sih kayak kreasinya dari Bang Boy dan istri juga waktu mencoba-coba itu untuk resepnya gitu? Untuk resepnya kita di setahun ya, 2 tahun dengan Pak Mukmin. Setelah itu sudah formulasi sendiri. Iya. Jadi rasa itu terkunci pada setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan itu kami buat formulasi baru. Terkadang begini loh Kak. Awalnya kita pakai coklat bubuk merek A. Nah, kemudian 3 bulan setelahnya coklat A itu nggak ada. Nggak ada bahannya, nggak ada lagi, nggak ada dijual gitu ya. Iya, kita harus beralih ke coklat yang lain. Setiap peralihan itu kita usahakan yang lebih bagus coklatnya. Tapi artinya apa sampai berubah harga juga dong? Enggak. Harganya setiap awal tahun itu kita hitung sudah di angka aman dia. Sudah angka aman, angka tertinggi. HPP-nya kalau kami bilang HPP-nya itu sudah kita hitung di angka tertinggi. Katakanlah belajar di tahun yang sebelumnya. Misalkan minyak Sanko harga tertinggi di 2023 itu sekian per liter. Pada saat kita tentukan HPP di awal tahun di awal tahun selanjutnya itu kita ngambil harga tertinggi di tahun 2023 misalkan. Gitu. Nah, ilmu itu Bang Boy dapatkan dari mana? Apa udah ikut kegiatan-kegiatan pelatihan atau sebagainya, atau memang belajar secara otodidak? Ternyata berdagang itu harus seperti ini konsepnya. Gimana? Iya benar. Awalnya dari pelatihan-pelatihan yang diadakan sama pemerintah daerah, pemerintah Kota Sabang, baik Dinas Perindak maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan di provinsi. Waktu itu 2017 itu saya sering keluar, sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Di sana memang diajarkan beberapa konsep berusaha. Artinya pemerintah terlibat di dalam usaha saya. Mengembangkan usaha Agricos ini. Iya, gitu. benar. Terlibat. Dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, kemudian saya juga belajar lagi. Kita belajar lagi lah di luar, gitu mandiri ya. Okay. Terkadang ada bahan yang dikasih kita ulang-ulang lagi karena
memang kadang-kadang pada saat pelatihan itu Nggak maksimal ya bisa nggak kita karena waktu maksimal. terbatas ya. Iya, Oke. benar. Di 2017, 2018 itu. 2017, 15, 16, 17 ya. Saya masih ikut pelatihan terus itu. 2018 saya udah pengen belajar lagi. Oh, oke. Pengen belajar Upgrade lebih ilmu lagi intens ya. ya, sehingga saya daftar kuliah. Oh, oke. Padahal Tapi umur sebelumnya sudah ada pendidikan kuliah juga waktu itu? Belum. Belum. Oke. karena pengen memperoleh ilmu lagi Kak, pengen upgrade lagi. Ilmu pastinya gimana sih gitu kan. Tambah penasaran masalah bisnis ini gimana sih ilmu pastinya. Jadi ngambil kuliah di bidang Saya ambil kuliah manajemen bisnis. manajemen bisnis gitu. Jadi karena memang berpikirnya mau ngembangin bisnis gitu. Mengembangkan Jadi harus bisnis. dapat ilmunya. Iya, Oke. benar. Dan itu kuliah di mana waktu itu? Di UT kami, Di UT. saya kuliah Oke. ambil UT karena saya PNS juga. Mhm. Jadi selain UT nanti saya nggak bisa pakai ke sana gitu karena nggak boleh kuliah jauh, kelas jauh. Jadi mendaftarlah saya kuliah di UT. Iya. Di UT ambil jurusan manajemen bisnis saya ambil. Di situ banyak sekali ternyata ilmu teori-teori itu dari pendapat-pendapat ahli peneliti segala macam yang memang bisa kita gunakan untuk aplikasi langsung di bisnis usaha ini. kita ya di bisnis kita. Nah disitulah saya baru menyadari bahwasanya pendidikan itu penting loh. Penting. Dulu Oke. dulu disuruh sekolah nggak Nggak mau. mau gitu. Oh, jadi ada fase di mana menyadari bahwa pendidikan Itu penting. penting gitu. Walaupun- Karena ini juga ya, karena kricos ini ya. Iya. Karena dulu mikirnya gini, alah ngapain sekolah? Yang penting kan bisa cari uang. Kan gitu konsepnya. Ternyata walaupun udah di usia berapa kita sadarnya ternyata penting loh. Oke. Gitu. Dan ada catatan juga sih di saya, walaupun pernah merasa tidak penting Mhm. dan kemudian menemukan bahwa pendidikan itu penting, itu nggak bikin jadi satu alasan. Ini misalnya usia sudah lewat, misalnya masanya sudah lewat, itu nggak jadi penghalang. Enggak. Malah Bagi saya jadi enggak sih. motivasi. Biarpun saya udah di usia ini, saya masih bisa ikut pendidikan. Gitu. Pendidikan. Malah saya sampaikan sama anak-anak, ayah aja yang sudah tua tetap sekolah loh nak. Saya bilang sama kawan-kawan anak-anak, ada ponakan, ada siapa yang saya ketemu yang udah mulai sekolah, gunakan waktu kalian. Saya aja yang sudah seperti ini, pengen kembali seperti kalian belajar lagi nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Saya kuliah paling tua loh, tapi saya tetap kuliah. saya Tetap bilang. kuliah. Gitu. Jadi Jadi pengalaman itu jadi pembelajaran untuk anak-anak gitu ya, supaya Iya. mereka jadi lebih semangat dan motivasi Iya. juga untuk terus belajar dan Iya. sekolah. Betul. Gitu. Mereka juga harus benar-benar menghargai momen yang mereka peroleh hari ini. Wah, luar biasa. Nah, jadi udah dapat pendidikannya, akhirnya membuka mindset sendiri terkait dengan bisnis ini, cara mengembangkannya bagaimana sampai akhirnya punya produk se-eksklusif ini. Iya. Ini di tahun berapa udah punya packaging seperti ini? Nah, packaging ini itu 2018 awal. 2018 awal. Ya, tapi belum stand post Kak. Oh, oke. Masih kotak, masih box. Nah, itu pun 2018 itu dibantu sama tetangga loh desainnya. Awalnya desain kita kan nggak seperti ini, nggak warna kuning kayak gini, nggak ada belakang kayak gitu, polos saja. Namanya Pak Pak Awaludin namanya, beliau tetangga itu. Beliau memang bisa desain. Bisa desain. Kalau saya nggak bisa, beliau bisa desain. Dijumpain karena saya sering saya pesan papan nama sama beliau, spanduk. Pesan spanduk kricos sama beliau. Ditanya, Bang kalau perlu kemasannya kita desain lebih bagus mau? Mau Bang, saya bilang. Tapi saya
biaya nanti kayak mana? Nggak usah mikir biaya katanya. Oh, oke. Nggak enak bang, nanti uangnya yang mampu saya aja berapa. Nggak usah mikir, pokoknya saya buat Dengan desainnya. sukarela dia mau mendesain. Mau mendesain, abang bilang aja warnanya apa mau saya buat. Nah gitu dia bilang. Bang saya pengennya kan dasarnya itu kuning keemasan, saya bilang. Sesuai dengan pisang ya? Iya, Oke. kuning keemasan. Belakangnya explore lah Sabang, saya bilang. Depannya kuning kemasan, belakangnya kita explore Sabang kayak gitu. Oke, Saya sekalian makanya ada ya yang Iya. seperti ini teman-teman Iya. trainer lihat ya. Mhm. Ini kemasan yang akhirnya didesain. Memang beruntungnya Bang Boy ini ketemu sama orang-orang yang dengan sukarela Iya. terus ikut membantu gitu Iya, ya. betul. Ini didesain oleh Bang Pak Awal. Pak Awal tadi mendesain untuk kricos dengan kemasan yang sudah se-eksklusif dan se-premium ini. Wah. Dan di belakangnya juga nggak lupa tetap promosi Iya, daerahnya. promosi Sabang, ya. Sabang. Gitu ya. Iya, Itu betul. kenapa ada keinginan untuk di produknya Bang Boy juga harus ada Sabangnya? Ada Sabangnya, ya. Saya ingin tetap bisa bermanfaat untuk daerah. Walaupun produknya seperti ini, tapi saya tetap berusaha bisa mempromosikan daerah saya gitu. Oke, dan Daerah ini juga Sabangnya. harapannya pasti jadi ciri khas dari Sabang gitu ya. Iya. Oleh-oleh khas dari Sabang ada kricos gitu Betul. ya. Sambil promo Sabang Iya. juga, wah luar biasa, dedikasi juga untuk daerah. Iya. Nah, kalau untuk harganya gitu ya, untuk ukuran segini nih dibanderol dengan harga berapa? Ini sekarang 18.000 dijual. 18.000 kalau di 100 Sabang. gram. Iya. Oke, kalau di Sabang. Nah, berarti kalau ada kata kalaunya di luar Sabang beda lagi harganya. Biasanya, biasanya begitu Oke, sih. kita udah sampai kemana aja ini? Kalau di Sabang kan udah di banyak Ya, outlet gitu ya. betul. Untuk Banda Aceh kita udah Oke. udah Masuk di Banda udah Aceh. masuk Banda Aceh. Bahkan beberapa kali kita sempat ngirim sampel untuk ekspor sih ke Hong Kong. Oke. Sempat kirim sampel ke Sampel. ke Jeddah, ke Arab waktu itu. Makanya di komposisinya itu ada tulisan Arabnya di belakang tuh. Oh, oke. Sudah dilengkapi seperti ini karena Iya. memang punya target untuk bisa Ekspor diekspor. ke sana, ya. Oke, tapi setelah kirim sampel kita sudah bisa ekspor sekarang. Belum. Belum. Sekarang belum ada karena baru-baru ini kan kurasinya, baru-baru ini kita lulus. Cuman ini belum menemukan buyer yang sesuai. Oke. Karena kan cari buyer itu lumayan banyak pertimbangan juga. Oke. Nah, ini saya lihat juga ada variasi yang baru tadi seperti ini ya yang disebutkan oleh Iya. Bang Boy ya. Ini baru berarti di tahun 2024 ini keluar. 2023 kita udah 2023 produksi keluar. yang Ini lumer. variasi rasa Itu rasa stroberi. strawberry tapi Iya. tetap coklat juga ya. Coklat ada lumer dia. Coklat lumer. Mm-mm. Strawberry dan Ini matcha. matcha. Ya, ini coklat susu. Oke, dan coklat susu saya kira Iya. ini sama ya. Enggak, ini coklat susu, lumer juga dia. Oke, dan ini masih kemasan seperti ini yang belum ada kemasan Belum. yang seperti ini karena ini Iya. produk baru juga. Iya. Oke, kita boleh review nggak sih ini Bang Boy ya? Boleh. Seperti apa sih rasanya kricos ini ya, keripik Iya. coklat Sabang. Mhm. Oke, oleh-oleh khas Sabang malah udah dibuat di sini ya. Iya. Dan ini juga sekarang lagi support PON. ini untuk PON 21 ya yang sebentar lagi Iya, ya. iya. Oke, Jadi mudah-mudahan jadi oleh-oleh setiap tamu yang hadir nantinya kalau nggak salah sampai 20.000 orang nanti hadir ya. Iya, amin insyaallah mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih punya peluang besar untuk bisa Iya. dibawa pulang oleh tamu-tamu kita. Oke, saya buka ya, Bang Siap, Boy ya. boleh. Oke. Nah, ini dia bentuknya di dalam nih teman-teman trainer yang mau lihat. Oke, saya rasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Renyahnya Mhm. langsung kedengeran ya. Iya. Jadi nggak bisa bohong. So, Langsung. Oke. Dia nggak terlalu manis ya ternyata ya. iya, nggak Oke. terlalu manis. Ini waktu proses meracik-racik gitu sampai di tahap ini adalah
yang paling pas gitu dari rasa, dari kerenyahan, tingkat kemanisan dan kasih lain sebagainya gitu. Itu gimana effortnya itu seperti apa waktu itu? Kita setiap ada formulasi kita minta pendapat dari pembeli. Oke, pembeli dulu Iya. gitu ya. Kita Oke, jadi minta. terbuka untuk menerima masukan. Iya. Oke, pernah nggak sih Bang di posisi customer atau konsumen yang beli komplain gitu ya terhadap produk yang dibeli sama konsumen? Ada. Ada. Itu pernah. Itu baru-baru kita mulai pasarkan di Banda Aceh. Tahun 2000, kalau saya nggak salah itu 2011 bulan 11. Jadi ada salah satu konsumen kita waktu kita tawarkan untuk dicicipin, apa nih? Nah, maksudnya beliau nggak responnya apa nih, nggak ada rasa ini katanya. Oke. Nggak ada rasa, malah yang udah di mulut dibuang sama dia. Sampai begitunya kan. Saya merasa sedih gitu kan, sedih. Maksudnya mungkin ya cara beliau menyampaikan gitu ya, jadi menyinggung perasaan waktu itu. Karena kita waktu itu masih pakai pengaduk yang biasa, dan dia kadang-kadang ada karakter pisang itu memang nggak mau lengket dia, nggak mau lengket dengan ramuan kita, dengan coklat. Ada pisang malah dia lengketnya sampai lengket sekali. Nah, susah dipisahkan, harus dikerok. Ada pisang, kemudian mungkin waktu beliau makan itu dapat pisang yang seperti itu, yang memang pisangnya nggak mau lengket dia. Kadang-kadang ada satu nanti. Jadi saya bilang mungkin pisangnya kurang itu Kak, coba yang lain, saya bilang. Lah nggak usah katanya. Nggak usah lagi gitu ya. Gitu kan, digituin. Dia langsung kecewa dan nggak mau coba yang lain gitu. Iya. Tapi itu jadi bahan pembelajaran di Bang Boy juga dong pastinya. Betul. Itu saya ceritakan sama istri sampai ke rumah, ini gini loh. Iya ya, kita duduk gitu. Nggak apa-apa dia bilang, tapi kita tetap menjadi penyemangat bagi kita. Itu kan jadi masukan supaya produk kita jadi lebih baik sih sebenarnya ya. Walaupun ya itu sebenarnya ya apa sih, nggak sengaja dapat yang nggak sesuai sama ekspektasi si ibu itu. Padahal kalau yang lainnya dicoba mungkin dia bisa merasakan yang sesuai apa yang diharapkan Bang Boy yang dia rasa gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya produknya semakin baik, kualitasnya, tampilannya, dan memiliki daya tarik. Kita punya orderan orderan paling banyak nggak sih? Kapan gitu? Pernah nggak? Kalau orderan paling banyak kita biasa di momen akhir tahun. Ada momen-momennya. Iya. Akhir tahun, liburan anak sekolah, Lebaran, hari raya, baik itu hari raya puasa maupun hari raya haji. Itu bisa sampai berapa kilo atau berapa tandan pisang kita harus produksi? Itu kalau di seperti liburan anak sekolah aja kemarin itu kita sampai 50 tandan. Sampai 50 tandan. Nah, artinya itu udah nggak dikerjain sama Bang Boy dan istri aja dong ya? Enggak. Kita udah punya karyawan sekarang. Iya. Berapa orang? Kita udah punya karyawan, tetangga-tetangga kita ajak kan, ibu-ibu. Memberdayakan ibu-ibu yang di sekitar ibu-ibu yang rumah. di sekitar rumah yang memang mereka itu nggak bekerja. Ada 4 orang. Ini ibu ini mau masuk kerja kapan? Jam berapa pagi? Bisa pagi, ya udah pagi kerjain. Pokoknya orang dekat, orang sekitar begitu ya. Jadi membantu ekonomi mereka, para tetangga yang memang bisa membantu ya. Iya, ada luar biasa. 4 orang ibu-ibu yang sekarang itu mulai dari tahap kupas, parut sampai goreng itu mereka. Oke. Kalau untuk parut sendiri tuh masih pakai manual. Iya. Jadi belum pakai alat yang khusus gitu ya. Belum dapat yang sesuai, yang cocok untuk produk ini gitu. Nah, tapi kalau untuk racik coklat dan lain sebagainya itu tetap istri. Tetap
Itu Istri ownernya, yang, iya. Oke, itu rahasianya ya, Rahasia nggak boleh perusahaan. rahasia perusahaan ya. Jadi beda tangan beda Iya, hasil kan iya, gitu ya. bener. Jadi tetap harus Iya. ownernya. Bener, saya aja kadang-kadang nggak sama loh Kak. Oke. Tetap. Nggak- Tapi sama sebenarnya. Kalau racikannya sama sih. Iya, Berapa ini, berapa ini, berapa ini. Kita kan udah sudah terkunci ada. itu Ya. kan. Cuman alunannya yang Iya berbeda. betul. Iya kan? Ya, itu ada chemistry sendiri yang Itulah terbangun ya makanya. ketika si owner yang pegang itu waktu hasilnya itu memang cita rasanya ada khasnya Ada gitu ya. khasnya, iya. Oke. Jadi alunan pada saat mengaduk itu beda dia. Jadi kan sekarang itu yang jadi tantangan adalah untuk marketingnya Mhm. gitu ya. Setiap produk yang kita jajakan ke banyak orang tentu ada target pasarnya ya Iya. kan, target marketnya. Nah itu Bang Boy itu targetnya itu sebenarnya kalau Kricos ini kemana? Kalau di Sabang sendiri, target kita kan wisatawan. Oke. Wisatawan biasanya kita itu di usia usia di bawah 30 tahun. 30 tahun Iya, ya. Dari targetnya. anak-anak juga kayaknya banyak suka ya ini Iya, ya. anak-anak. Yang anak-anak mungkin kalau makan pisang biasa kurang menarik, tapi kurang, ini udah. iya. Itu bahkan kalau anak-anak di sana di rumah di anak-anak tetangga tuh mereka datang ke rumah. Dan kita penuhin berapapun mereka minta. Bawa 2.000 juga kita kasih, Boleh 3.000 gitu ya, kita oke. kasih. Nggak ada batasan. Bawa 5.000 kita kasih. Om, kami belilah Kricos berapa? 2.000 boleh kasih. 5.000 kasih. Pokoknya mereka nggak boleh datang ke tempat kita pulangnya nggak didapatin. Harus dapat. Harus gitu. dapat. Oke, itu jadi berkah juga sih sendiri Iya, untuk Kricos ya. betul. Untuk anak-anak seneng Untuk gitu anak-anak, ya. iya. Oke. Jadi bahkan kita ada wacana untuk kemasan yang kita targetkan itu untuk mereka memang, untuk Khusus anak-anak. anak-anak untuk jajanan sehari-hari gitu ya. Iya, kemasannya persis seperti kemasan snack pada umumnya lah. Nah, Itu belum terrealisasi berarti. Belum. Masih dalam planning masih- ya. Iya. Oke, nah Masih kalau dalam untuk kemasan ini tadi, selain dari 100 gram, kita punya ukuran yang lebih besar lagi, lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya? Iya, itu yang 50 gram. Iya. Oke, kalau yang ini, Nah, apa yang membedakan? ini dia Yang yang biasanya itu orang-orang yang bawa pulang untuk keluarga besar. Itu mereka tetap minta 250 gram iya, ya? iya. Oh, Pak, kami pesan yang 250 gram ya, katanya. Buatkan 2. oke. Jadi setengah kilo. Kita juga punya kemasan Iya, ini. iya. Tapi ada nggak sih yang order banyak gitu? Saya maunya 5 kilo gitu ya? Ada nggak sih? Ada. Dan itu boleh ya? Boleh. Di request? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Ya, jadi teman-teman di rumah yang kepengen coba gitu ya, dan mungkin nanti kalau yang sekarang udah tahu rasanya gimana di kesempatan di momen-momen seperti Lebaran dan sebagainya udah bisa order banyak gitu ya. Iya. Tapi Bang, kalau untuk promosinya, ya kan sekarang menggunakan media Sosial. Iya. sosial, media digital gitu ya. Iya. Itu Bang Boy gimana? Apa udah punya tim IT sendiri untuk terus Oke. promosi? Karena kan targetnya pasti nggak cuman Sabang dan sekitarnya ya Iya, kan. benar. Pasti sampai seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, karena tadi udah mulai juga kan Iya. untuk ekspor. Mhm. Sampai saat ini belum sih Kak, belum ada ya. Yang khusus belum ada yang khusus. Cuman lagi tahap penjajakan juga sih, ini kami lagi cari-cari siapa yang bisa kita ajak kerjasama, siapa yang seperti apa namanya itu semacam yang misal di Instagram yang banyak followernya siapa, nanti oke, coba untuk kita promosi yang hubungi. itu ya. Iya. Oke, tapi harapannya sih sebenarnya sekarang bisa dari kita sendiri ya. Iya. Dari Kricosnya sendiri untuk menyediakan konten-konten yang menarik sehingga pelanggan tuh datang langsung ke Kricosnya gitu ya. Iya. Tapi Bang, kalau bicara omsetnya sedikit mungkin boleh nggak di-spill range-nya berapa sih setiap bulan didapatkan dari Kricos? Alhamdulillah kalau omset untuk sekarang itu
di angka 25 sampai 35 per 25 bulan. sampai 30. Artinya ini punya potensi yang sangat luar biasa. Iya. Teman-teman trainer yang mungkin sekarang sedang berintis usaha, jangan sampai patah semangat ya. Iya. Ada saatnya kita akan berada di posisi seperti Bang Boy. Bang Boy, terakhir nih ya, Ya, harapan sebagai closing statement juga ya, Aha. dan memotivasi teman-teman trainer yang menyaksikan kita. Apa yang mau disampaikan? ya. Bagi teman-teman trainer semua, tetap semangat. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Intinya apa? Berusaha dan berdoalah. Semua akan ada waktunya. Oke, jadi harus ada keyakinan Harus itu ada ya. keyakinan yang Berani kuat. mencoba, bantuan akan datang dari Iya. mana pun, dan jangan lupa tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa Tetap Ta'ala. berdoa. Sukses terus Bang Boy Amin. dengan Insya Kricosnya, terus berkembang usahanya sampai harapannya bisa seluruh Indonesia, bahkan bisa Amin. diekspor nanti. Amin. Terima kasih atas insight-nya hari ini ya, Siap. dan bermanfaat sekali bagi teman-teman trainer yang sedang merintis usaha. Dan terima kasih juga nih sudah menyaksikan Lokalpreneur, dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan Lokalpreneur karena akan ada bintang tamu yang terus dengan senang hati sharing bagaimana membangun bisnisnya. Dan like, share, dan juga subscribe dulu channel YouTube kita TVRI Aceh Official. Akhirnya saya Ida Almadani, sampai jumpa di Lokalpreneur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.